Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Abuya Dr. Haji Mulyadi MPD, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Riau, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadir bersama kita Ketua Basnas Provinsi Riau Abuya Haji Masjidi Hasan LC MSH, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat, hadirin hadirat rahimahumullah. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Untuk itu perintah-perintah Allah Ta'ala mesti kita taati, larangan-larangannya mesti kita jauhi. Sebagai bukti kita bersyukur kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima syukur kita, diberikan balasan berupa tambahan nikmat untuk kita semua. Lebih daripada itu, semoga kita senantiasa berada di dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak sholawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Dan dengan memperbanyak salawat, semoga kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah, sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jemaah sehat selalu, keluarga juga sehat. Namun bila mana ada di antara jemaah yang kurang sehat, keluarga yang tidak sehat, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh maka bersabar. Sabar saat sakit, insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tercinta yang telah mendahului kita untuk selama-lamanya, suami, istri, abang, adik, kakak, ayah, ibu, semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka.
Semoga kuburan mereka adalah satu taman di antara sekian taman-taman surga. Apapun salah, silap dan dosa mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Semua amal ibadah mereka diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Pagi ini kembali kita mengulang-ulang hikmah yang ada di sebalik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan pula kepada kita untuk mengaplikasikan hikmah-hikmah yang ada di sebalik peristiwa tersebut. Baik hadirin hadirat rahimahullah, ada beberapa hikmah yang sangat luar biasa di sebalik peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj itu momentum bagi umat manusia untuk memperbaiki hati. Apa sebab? Saat malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail, letaknya di samping Ka'bah. Maka pada malam itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Mengapa malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi? Padahal dulu waktu umur 5 tahun, ketika beliau bersama Halimah As-Sa'diyah, dadanya pernah juga dibelah. Hati beliau dibersihkan. Kemudian ada dalam riwayat ketika umur 10 tahun kembali terjadi pembelahan dada tersebut. Dan itu terulang lagi saat beliau berumur 50 tahun ketika akan melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya kebersihan hati itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada suatu hari nanti harta dan anak tak lagi berguna, tapi yang berguna ketika itu adalah siapa yang menghadap kepada Allah. Apa yang dia bawa ketika itu? Hati yang selamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat paras rupamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menilai postur tubuhmu, tetapi apa yang Allah nilai, apa yang Allah lihat, apa yang Allah berikan ganjaran, pahala atau dosa adalah hati dan amal perbuatanmu. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana kita memelihara penampilan kita, apakah itu wajah kita, postur tubuh kita, maka hati wajib untuk lebih dipelihara. Bahkan jika perlu kita lebih memerhatikan hati kita daripada memerhatikan penampilan kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, penampilan, apakah itu postur tubuh, apakah itu wajah, sampai kapan dia bertahan? Sampai dibungkus kain kafan.
Sampai disitulah ukuran wajah kita. Sampai disitulah ukuran penampilan postur tubuh kita. Sampai dibungkus kain kafan. Setelah dibungkus kain kafan, habis cerita tentang kita. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita. Yang dibangkitkan ketika itu bukan badan sekarang, tapi badan baru. Apa sebab? Badan yang sekarang sudah habis dimakan cacing tanah. Tetapi hati kita saat nanti kita berkumpul di akhirat bukan hati baru, tetapi hati sekarang. Tapi ada sebagian orang kita tengok lebih peduli kepada wajahnya, lebih peduli kepada postur tubuhnya daripada kepada hatinya. Hadirin hadirat yang berbahagia, umpamanya ada orang sakit, atau mungkin kita pernah pengalaman sakit. Apa yang kita lakukan ketika kita sakit umpamanya? Pergi kita ke rumah sakit pagi, pulang petang. Itu kalau penyakit kita ringan. Tapi kalau penyakit kita berat umpamanya, itu pergi pagi, kapan pulang? Setelah 5 hari. Bahkan ada orang pergi tak pulang-pulang lagi, kecuali yang pulang namanya saja. Urusan biaya kita tak perlu pikirkan. Bahkan jangankan ketika kita sakit, waktu sehat saja kita sudah mengeluarkan duit yang tak sedikit. Apa bukti? Banyak orang ikut BPJS, banyak kita ikut asuransi kesehatan. Begitu biasanya orang mengurus badan. Qadarullah sakitnya lumayan berat, lalu dibawalah ke rumah sakit untuk berobat. Itu biasanya kita waktu sakit, apapun kata dokter kita ikut. Kata dokter begini, ini sakit bapak parah nih pak. Jadi gimana pak dokter? Bapak mesti diamputasi kakinya karena bapak ini kena penyakit diabetes. Dokter suruh amputasi, kita ikut. Apa kata dokter? Pak, bapak ini mesti dioperasi, jantung bapak mesti dibelah. Singkat cerita, apa kata dokter kita ikut. Dan itu tak salah. Apa sebab? Karena kita ingin sehat. Jemaah yang berbahagia, setelah dikerat kaki kita, setelah dibelah jantung kita, setelah ditusuk badan kita, apapun yang dilakukan dokter kita ikut. Maaf, lalu penyakit tadi tidak sehat. Penyakit tadi tidak sehat. Kalau penyakit tadi tidak sehat, padahal kita sudah ditusuk-tusuk, bahkan sudah ada anggota badan kita yang dikerat, saya mau tanya sama hadirin hadirat, bayar atau tidak? Tetap bayar. Padahal kita tidak sehat, tapi kita tetap bayar. Apa maknanya? Begitu patuhnya kita sama dokter. Bahkan setelah dikerat, setelah ditusuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal kita, bayar atau tidak? Tetap bayar juga. Mau sehat bayar, tak sehat bayar, mati pun kita tetap bayar. Artinya begitu kita dalam mengurus badan kita. Nah, harusnya mengurus hati lebih daripada itu. Mengurus hati lebih daripada itu. Maka Isra Mi'raj ada satu hikmah di antara sekian banyak hikmah. Apa yang ada dalam Isra Mi'raj itu mengisyaratkan kepada kita untuk menjaga kebersihan hati.
Maka saat Nabi akan start Isra Mi'raj, padahal umur 5 tahun dadanya sudah dibelah. Saat umur 10 tahun dadanya sudah dibelah, akan Isra Mi'raj kembali dibelah. Untuk apa? Dibersihkan hati Nabi tersebut, sehingga jatah syaitan tak ada lagi dalam hati Nabi. Hati beliau betul-betul bersih. Karena kebersihan hati modal sangat besar dalam mengemban tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa dalam bekerja juga begitu. Maka sangat tepat di Kementerian Agama ini disebut dengan ikhlas beramal. Kapan seseorang bisa ikhlas dalam beramal? Manakala hatinya bersih. Tak mungkin seseorang bisa ikhlas apabila hatinya kotor. Tak mungkin seseorang bisa ikhlas apabila hatinya kaum muslimin tidak bersih. Maka sekali lagi, kebersihan hati itu sangat-sangat penting sekali. Ingat, di akhirat yang kita bawa dan saat-saat menghadap kepada Allah, yang kita bawa adalah hati yang selamat tersebut. Selamat dari segala macam hal-hal yang tak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, hikmah yang kedua, Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita, kalau usia dunia ini sudah tua, kita benar-benar sudah berada di akhir zaman. Hadirin hadirat yang berbahagia, dimulailah perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Apa yang disaksikan oleh Rasulullah, tamsilan-tamsilan dalam perjalanan tersebut, tak perlu kita sebut semuanya, semua kita sudah tahu. Tapi salah satunya apa? Rasulullah melihat ada orang tua yang sudah sangat tua, tapi tampilannya menarik. Mukanya glowing, kinclong, memakai perhiasan, intan permata yang tak sedikit, sehingga orang tua tadi tetap menarik tampilannya, padahal umurnya sudah tua. Bertanyalah Rasulullah SAW, wahai Jibril, tadi aku melihat seorang wanita usianya sudah tua, tetapi dia memakai perhiasan yang sangat luar biasa, penampilannya begitu menarik. Apa maknanya itu, wahai Jibril? Apa jawaban Jibril? Wahai Muhammad, itulah dunia. Dunia ini sudah tua, wahai Muhammad, tetapi daya tariknya begitu kuat. Saking kuatnya daya tarik dunia, banyak orang lupa akan kehidupan akhirat. Jemaah yang berbahagia, sekarang kita hidup, perjalanan waktu terasa cepat. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tak akan terjadi hari kiamat, kata baginda Rasulullah, sampai perjalanan waktu terasa cepat. Wa takunu sanah kasyahri, setahun rasa sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, sebulan rasa seminggu. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, seminggu rasa sehari. Wa yakunul yaumu kasaati, sehari rasa 1 jam. Wa takunu sa'atu kadorabati binar, 1 jam itu cepatnya tak terasa. Rasul mengumpamakan 1 jam itu ibarat api membakar tandan-tandan kurma yang kering. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekarang begini saja, usah kita repot-repot memikirkan umur dunia. Karena apa? Kita memang tak tahu. Walaupun Rasul menyebutkan ciri-ciri dunia ini sudah tua, kiamat itu akan tiba, banyak hadis yang telah kita temukan dan cocok dengan kehidupan sekarang. Tetapi usia dunia itu sebenarnya adalah usia kita sendiri.
Usia dunia adalah usia kita sendiri. Berapa usia kita? Rasulullah SAW bersabda. Hadis juga riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Jatah umur umatku kata Rasul itu berkisar 60 ke 70 tahun. Ada yang lebih 70 tahun kata Rasul ada, tapi tidak banyak. Ya maaf, kita ini kan belum ada yang pensiun nih. Betul? Walaupun belum pensiun, tapi saya percaya, kecuali Pak Dahlan. Kecuali Pak Dahlan, lupa pula saya, rupanya beliau udah pensiun. Cuma wajahnya wajah belum pensiun. Beliau ini awet muda. Bapak Ibu jemaah, berapa tersisa umur kita ke depan? Itu tak mungkin sama, apalagi lebih lama dengan umur yang sekarang kita pakai. Saya ulangi, walaupun kita mayoritas belum pensiun, kecuali Pak Haji Dahlan, berapa tersisa umur kita ke depan? Itu tidak mungkin sama, apalagi lebih lama dengan umur yang sekarang Allah berikan. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Umur saya sekarang ini OTW 50 tahun. Biar gampang menghitungnya, umur saya sekarang 50 tahun. Mungkinkah sisa umur saya ke depan 50 tahun? Itu tak mungkin. Kalau sisa umur saya ke depan 50 tahun, berarti berapa total umur saya nanti? 100 tahun. Itu tak mungkin. Apalagi sisa umur saya 70 tahun, makin tak mungkin. Karena 70 tambah 50, 120. Itu tak mungkin. Tapi Ustaz tadi ngomong umur di tangan Allah. Betul, umur di tangan Allah. Tapi Rasul bersabda, berapa jatah umur umat ini? 60 ke 70. Maka kalau umur saya sekarang 50 tahun, mungkin sisanya 10 tahun lagi. Kalau umur saya sekarang 60 tahun, berarti sisanya 10 tahun lagi. Artinya sisa tak mungkin lebih lama, sisa tak mungkin sama dengan umur yang telah kita lalui. Jadi apa maknanya? Di sisa-sisa umur yang tak jelas, dan saya yakin sisanya tak banyak lagi, mengapa kita menunjukkan kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Menunjukkan kita bahwa adalah sebagai seorang manusia hidup berdampingan dengan yang lain, juga mempersembahkan kehidupan yang terbaik. Hadirin hadirat yang berbahagia, orang-orang soleh dahulu, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan akhirat itu iman tingkat tinggi. Bagaimana maksud saya iman tingkat tinggi? Badan di dunia, itu hati sudah sampai ke akhirat. Badan masih di dunia, tapi hati sudah sampai ke akhirat. Mungkin kita sering mendengar nama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Karena ada Jabir bin Abdullah, ada Jarir bin Abdullah. Apa bedanya? Kalau Jabir bin Abdullah ini sahabat Ansar. Kalau Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini sahabat dari Yaman. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, apa kata sebagian sahabat? Beliau adalah Yusufnya umat ini. Karena apa? Jarir itu wajahnya gagah sekali, orangnya ganteng. Bagaimana Jarir Abdullah Al-Bajali ini? Kita semuanya sudah tahu bagaimana riwayatnya. Pada suatu ketika, apa kata Jarir kepada pembantunya?
Engkau cari seekor kuda. Nanti setelah dapat kuda tersebut, bawa pulang bersamaan dengan sang penjualnya. Maka singkat cerita hadirin hadirat, pergilah Jarir, pergilah anak buahnya mencari kuda tersebut. Singkat cerita kuda itu dapat, kemudian dibawa pulang. Bertemulah Jarir dengan sang penjual kuda itu. Bertanyalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Apa pertanyaannya? Berapa kuda ini harganya? Kata penjual 300 dirham. 300 dirham? Iya. Boleh tidak aku coba? Kata sang penjual, silakan. Oleh Jarir dicobalah kuda tadi. Masya Allah, kuda tersebut sangat sehat, larinya sangat kencang, sesuai betul dengan keinginan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Apa katanya? Kuda kau ini tak pantas dijual dengan harga 300. Jadi berapa pantasnya? Kau mesti jual harganya 500 dirham. Subhanallah. Bukan penjual yang menaikkan harga, justru pembeli. Apa maksudnya? Inilah orang-orang badannya di dunia, tapi hatinya sudah sampai ke akhirat. Kalau dikaji dunia, rugi. Yang untung itu mana? Penjual 300, tawar jadi 2,5. Jika perlu tawar jadi 150. Itu kalau dunia. Tapi apa yang dilihat oleh Jarir? Akhirat. Makanya apa kata beliau? Kau tak pantas menjualnya dengan harga 300. Pantasnya kau jual dengan harga 500. Oleh Jarir dicoba kuda tadi lagi. Untuk kali kedua setelah dicoba, makin enak lari kuda, makin kencang lari. Apa kata Jarir? 500 pun tak cocok. Kau mesti jual kuda ini dengan harga 800. Begitu senang hati penjual kuda, dia tetapkan harga 300. Sang pembeli membeli dengan harga 800. Rugikah Jarir? Kalau memandang dunia, rugi. Tapi karena pandangannya sampai ke akhirat, Jarir bukan sedang rugi, dia sedang untung besar. Begitu orang-orang soleh dulu, badan di dunia, tapi hati sudah sampai ke akhirat. Maka Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita kapan terjadinya? 629 Masehi. Kapan terjadinya? Di bulan Rajab. Tetapi waktu itu ketika Rasul akan berangkat, dia nampak seorang wanita tua memakai perhiasan. Ketika ditanya kepada malaikat, kata malaikat, ini tanda dunia sudah tua. Berapa 629 sampai hari ini? Tentu usia dunia itu sudah semakin tua. Maka Isra dan Mi'raj mengingatkan kepada kita bahwa kita nanti benar-benar akan dikumpulkan Allah Ta'ala di kampung akhirat. Apa maknanya? Kita mesti beriman kepada hari akhirat. Orang-orang soleh dulu kita ulangi, badan di dunia, tapi hati mereka sudah sampai ke akhirat. Yang ketiga, ini yang tak kalah penting, Isra dan Mi'raj mengajarkan kita untuk kembali memperhatikan ibadah sholat kita. Bapak Ibu jemaah, saya yakin semua kita pasti punya keinginan. Mungkin ini ya, ada yang ingin jadi KB, betul? Ngaku ya. Tak mungkin tak ingin. Ada yang ingin menjadi kasih, betul? Usah malu. Ada kita ini mungkin yang ingin jadi KTU, betul? Dan saya yakin ada di antara kita ini yang ingin jadi Pak Kanwil. Pasti itu. Maka di antara sekian banyak keinginan, pastikan keinginan kita yang paling tinggi apa? Masuk surga. Dan jangan tanggung-tanggung. Ketika kita nak masuk surga, minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Apa surga paling tinggi? Surga Firdaus.
Memangnya ada doa yang diajarkan Rasul Ustaz? Ada. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'alukal firdaus a'lal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga firdaus, surga yang paling tinggi. Lalu pertanyaan, ini cita-cita sangat tinggi, ingin masuk surga firdaus. Apa mungkin? Mungkin. Apa sebab? Kuotanya banyak. Kuotanya banyak. Kalau kita nak jadikan will, kuotanya satu cuma. Nak jadi KTU, kuotanya cuma satu. Nak jadi kabit, berapa kuota? Ada beberapa. Tapi kalau nak menjadi penduduk surga firdaus, kuotanya banyak. Dan semua kita bisa. Ustaz kok mengatakan semua kita bisa? Karena insya Allah yang mengantarkan kita ke surga firdaus adalah salat kita. Siapa kita yang tak bisa salat? Perempuan bisa salat, lelaki bisa salat. Orang kampung bisa salat, orang kota bisa salat. Orang sehat bisa salat, orang sakit aja bisa salat. Orang kaya bisa salat, orang miskin bisa salat. Kalau begitu, kompetisi untuk masuk surga firdaus semua manusia bisa. Berarti kesempatannya besar. Maka kesempatan besar ini mari betul-betul kita kejar. Terbayang tak Bapak Ibu jemaah? Andai syarat masuk surga firdaus mesti naik haji. 25 tahun menunggu. Pas tahun ke-24 meninggal, tak jadi masuk surga firdaus. Karena tak jadi naik haji. Bagaimana yang tak datang? Tak jadi berangkat. Kalau tak jadi berangkat, berarti tak jadi masuk surga firdaus. Kenapa? Syaratnya mesti haji. Sementara daftar tunggunya lama, umur sudah tua, nenek itu bakal gagal masuk surga firdaus. Terbayang tak? Kalau syarat masuk surga firdaus mesti bayar zakat. Ini Ustaz Mas Riyadi ada. Ustaz, di Riau ini mana banyak orang kaya orang miskin? Orang kaya mana banyak bayar zakat tak bayar zakat? Kalau syarat masuk surga firdaus mesti bayar zakat, orang miskin takkan bisa masuk surga firdaus. Tapi ada suatu amalan yang kaya bisa, yang miskin bisa, perempuan bisa, lelaki bisa, orang kampung bisa, orang kota bisa, orang sehat bisa, orang sakit pun bisa. Apa amalan itu? Salat. Berarti kesempatan kita masuk surga firdaus sangat besar. Lalu pertanyaannya, salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Berbicara tentang khusyuk, saya teringat Urwah bin Zubair. Saya yakin ustaz-ustaz hadirin-hadirat dah hafal cerita ini. Urwah bin Zubair itu kena penyakit. Virus yang menyerangnya sangat ganas. Sampai-sampai virus itu terus naik ke kakinya, naik dan terus naik. Singkat cerita, berobatlah Urwah bin Zubair. Pergi ke dokter ini, pergi ke dokter itu. Maka pada suatu ketika bertemu dengan dokter, apa hasil diagnosanya? Syekh, tak ada obat untuk kaki Syekh kecuali diamputasi. Kalau memang itu obat yang kata Allah, silakan. Tapi Syekh jangan takut. Sebelum Syekh diamputasi, Syekh dibius dulu. Tujuannya nanti hilang kesadaran, tidak merasa sakit, sehingga ketika kaki Syekh dipotong, Syekh tetap aman. Mendengar itu apa kata Urwah bin Zubair? Kalau dibius membuat hilang ingatan, berarti aku lupa kepada Tuhan. Kalian tak boleh bius aku. Jadi gimana Syekh? Obat kaki Syekh ini mesti dikerat. Sementara untuk dikerat menahan sakit, Syekh mesti dibius. Saya paham kata Urwah bin Zubair. Tapi kalau dibius membuat hilang ingatan, berarti aku lupa kepada Tuhanku. Aku tak bisa melupakan Tuhanku. Jadi gimana Syekh? Saya ambil wudu. Nanti setelah saya berwudu, saya pun memulai salat.
sedang sholat itu kalian potong kaki. Dokter macam tak percaya. Mungkin dokter-dokter itu pucat, tapi pasiennya aman-aman saja. Terbalik yang kita kalau berobat, dokter yang aman, awak yang pucat. Kadang-kadang dokter itu digertaknya pula awak. Ustaz takut lepas akan mati tu kata. Awak dah takut, dilarang takut. Tapi beda dengan yang ini, dokternya pucat, pasiennya senyum-senyum saja. Urwah bin Zubair ambil wudu, kemudian setelah berwudu dia mulai salat dengan membaca takbir, Allahu Akbar. Maka mengapa dokter tadi mengerat kaki Urwah bin Zubair? Apa reaksinya? Seperti tak ada kejadian. Seperti tak ada kejadian. Sampailah kepada tulang kakinya. Apa yang dilakukan oleh dokter? Oleh dokter digergaji tulangnya. Begitu tulang tersebut digergaji pun Urwah bin Zubair tak merasakan. Kapan dia sadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, udah syekh. Mana kaki itu? Bawa ke sini. Diserahkan kaki itu kepada Urwah bin Zubair. Apa dia baca? Alhamdulillah ya Allah. Kau cuma ambil sebelah, kau sisakan yang sebelah. Semoga yang kau ambil tak pernah salah langkah. Khusyuk tingkat tinggi. Saking khusyuknya di berat kaki sedang salat tak terasa. Awak ya mah. Asal panjang ya imam berasa tergerak kaki. Urwah bin Zubair dikerat kaki tak terasa. Awak macam mana jemaah? Asal panjang ayat imam kaki rasa berat. Bahkan ada ulama dulu begitu salat, ular masuk ke dalam badannya, ular masuk ke dalam bajunya. Bagaimana ceritanya Ustaz? Masjid dulu tak seperti masjid sekarang, terang-terang. Masjid dulu gelap. Maka ketika sholat masuk ular ke dalam bajunya, dan sahabat yang lain, ulama yang lain melihat. Tapi apa yang terjadi? Dia lanjutkan sholat. Setelah sholat, qadarullah ular itu tak menggigitnya, dan ular itu dia ambil, kemudian dia lempar, bertanya yang lain. Apa tidak sadar tadi waktu ular masuk ke dalam baju? Dia jawab sadar. Tapi kenapa kau tak mencegah sebagaimana ular itu tak masuk? Malu aku kepada Allah. Masa gara-gara ular aku lupakan Tuhanku di dalam salat? Allahu Akbar. Allah usahakan ular, lipi saja lewat depan kita. Kita salat Allahu Akbar, lewat lipas. Itu dah lain hati ini. Datang pula dia menuju ke kita. Datang dia kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Kita dah mulai ambil ancang-ancang. Ke kiri kah kita akan pergi atau ke kanan? Itu cuma lipas. Orang dulu ular masuk ke dalam badannya, dia tak hiraukan. Dipotong kakinya, dia tak merasakan. Begitulah level khusyuk mereka. Sebagai penutup, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Yang pertama, setiap kali akan sholat, apapun yang akan mengganggu nanti sholat kita, sebelum sholat itu singkirkan terlebih dahulu. Apa dalilnya? Banyak. Satu, amiti anni kiramati hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rifu li fi salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana hadis ini muncul? Rasul salat sunat di rumah. Ketika salat, gorden Aisyah berwarna-warni. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Singkirkan. Karena apa? Warna-warnanya menggangguku, kata Rasulullah SAW. Itu iman level Nabi. Tapi karena gorden itu berwarna-warni, apa kata Rasul kepada Aisyah? Singkirkan Aisyah. Apa sebab? Gambarnya bisa menggangguku.
Berdasarkan hadis ini, ketika kita akan sholat, apapun yang akan mengganggu kita singkirkan. Kalau zaman sekarang apa contohnya? HP matikan. Sering kita kalau sholat di masjid-masjid berbunyi-bunyi juga HP jemaah. Macam-macam nada deringnya. Awak kalau nada deringnya bila Israel datang memanggil, atau khusyuklah sholat kita. Bila Israel, makin khusyuklah sholat kita. Ini lagunya lagu seluruh Malaysia. Lagunya lagu Ocu. Kadang-kadang rakaat bersama sampai rakaat terakhir HP-nya berbunyi. Dia anggap sepele sholat. Dia bawa HP-nya dalam sholat silakan, tapi mesti dimatikan. Bukan sekedar nada dering, dimatikan. Okeylah, kalau HP tak mati Pak Ustaz, nada deringnya saya matikan, tapi masih ada getarnya, akan mengganggu kekhusyuan. Allahu Akbar. Nada dering mati, tapi bergetar. Apa pikiran saya? Siapa lu ngundang suami lagi? Sempat ngadu tujuh jadi lapor semua. Allahu Akbar. Kalau muslim Isra Mi'raj, yang terbayang orang ngundang Isra Mi'raj. Jujur aja. Usah sok-sok lagi. Kesana pikiran kita. Apa yang kita geluti dalam dunia kita, menelpon orang sedang salat, walau nada deringnya mati, hanya getaran, pikiran kita adalah ke dunia kita. Yang sawit, apa yang dia pikirkan ketika telepon masuk? Harga sawit. Yang bekerja, apa yang dia pikirkan? Pekerjaannya. Apa penyebabnya? Ini mengganggu. Maka matikan. Pecampakan Ustaz, mahal harganya. Makin tak khusyuk salat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kata Rasulullah, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbas. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, tidak bakal khusyuk salat apabila seseorang menahan dua kotoran. Apa dua kotoran itu? Buang air besar, buang air kecil. Sedang salat terasa usah ditahan. Kenapa? Tidak akan khusyuk. Nyo kadang-kadang sebelum salat dah taso. Tapi apa kata kita? Masih bisa. Masih bisa. Sedang salat, wassalat dimulailah. Salat Isya. Isya itu kan 4 rakaat. Imam ayat lumayan lah. Iza samaun fatarat. Allahu Akbar. Sedang imam baca Al-Fatihah, Al-Fatihah selesai masuk iza samaun fatarat, disitulah tekanannya datang. Saya bertanya sama jemaah, khusyuk kita atau tidak? Tidak bakal khusyuk. Macam mana mungkin khusyuk? Putar-putar dia. Putar-putar. Itu kaki tak angkat mana-mana. Mata terpejam-pejam. Hati risau. Rasul larang tahan, kau tahan juga. Ini akibatnya. Rasul dah larang. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Takkan khusyuk salat menahan dua kotoran. Itulah dia, buang air besar, buang air kecil. Tapi karena Rasul larang, dia lawan, terasa sedang salat tadi. Nah, kalau tertahan aman, tapi khusyuk tak ada. Yang awak takutkan terlepas. Yang kita takutkan terlepas. Kalaci ya. Wasruku'wa Kalaci ya kan. atau lope lagi. Wasruku'wa Allahu Akbar. Memang suara tak ada, tapi aromanya tidak. Alamat. Yang jatuh korban sendiri tidak. Satu sab
minimal itu kena semua. Paling tidak, apa kata kawan? Konflik siapa? Yang punya kita, yang korban banyak. Yang korban paling tidak memikirkan, kok apa itu konflik durian dulu? Kamu sing durian gitu. Kamu sendiri. Kalau yang berbunyi itu aroma tak ada, tapi suaranya tak sedap. Kebayang tak jemaah pas kita rukuk tuh lepas dia tum. Apa yang terjadi? Maka kalau terasa tu sedang salat, putuskan salat. Ditahan-tahan akan menghilangkan kekhusyuan. Tidak akan teringat Tuhan, tapi teringat yang sedang ditahan. Kata Rasulullah, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabada'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafruwa min." Tersedia makanan, masuk waktu salat, kata Rasul, makan pelan-pelan sampai selesai, baru salat didirikan. Begitu indahnya ajaran Rasul. Orang nazar ya, makanan tersedia pula. Ustaz sok-sok pula, makan dulu. Awak tak Ustaz solat dulu Ustaz. Kalau solat dulu itu kepala bau itu terbayang nanti terbayang kepala tapak itu sedang solat mana khusyuk. Allahu Akbar. Anda di samping awak pula lo tak? Atau tengok-tengok sekejap. Mana mungkin khusyuk? Kata Rasul, makan dulu, santai saja. Setelah makan baru salat. Tetapi ini sifatnya insiden yang disengajakan. Biasanya dia makan siang setelah zuhur. Kini aswazan zuhur makan dulu. Biasanya dia makan malam sebelum maghrib, setelah maghrib. Ini asal azan maghrib dia makan. Biasanya sarapan pagi setelah subuh. Sekarang pas azan subuh itu dia makan. Begitu bertanya istrinya, agak berbeda bang sekarang bang. Hadisnya sahih. Kata Rasul, makan dulu baru salat. Ini sifatnya insiden, bukan untuk disengaja-sengaja. Yang berikut, bagaimana supaya salat kita khusyuk? Setiap kali salat rasakan itu salat perpisahan. Fa iza kunta fi salatika salli salata muwaddi'in. Apabila engkau salat, rasakan itu adalah salat perpisahan. Rasakan itu adalah salat terakhir. Kemana kita setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, masuk ke dalam kain kafan. Bayang-bayangkan malaikat maut dah standby menunggu salam kita. Begitu salam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu perintah Rasulullah. Rasakan itu adalah salat terakhir kita. Tentu banyak teori-teori lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Memahami bacaannya, wuduknya dengan wuduk yang terbaik. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, hadirin hadirat yang berbahagia, maka untuk itu ketika kita memperingati Isra Mi'raj, akan teringat oleh kita ini peristiwa adalah menjemput perintah salat, dan perintah salat ini betul-betul kita jaga. Apabila kita jaga salat ini, akan terjaga yang lain-lainnya insya-Allah. Terjaga pekerjaan kita, terjaga hubungan kita, terjagalah segala macam keberkahan dalam kehidupan kita. Dan tadi kita katakan Allah Ta'ala akan tempatkan kita di surga paling tinggi, yaitu Firdaus A'la. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, tentu lebih banyak hikmah di sebalik peristiwa ini, tapi tak mungkin kita sampaikan dalam waktu yang terbatas. Semoga yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ja'al dinana dinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa ayah bunda kami, sayangi keduanya sebagaimana mereka sayang kepada kami. Allahumma ya mujibah doa isaidi, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada kami, berikan kepada kami kekuatan iman agar kami setiap hari semakin taat, semakin dekat kepadamu ya Rabb. Allahumma ya mujibah doa isaidi, terimalah semua amal ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah semua amal kebaikan kami. Allahumma ya mujibah doa isaidi, mohon ya Allah berikan kepada kami rahmat-Mu, nikmat-Mu, dan jadikanlah kami orang yang paling bersyukur ya Allah. Jika Engkau berikan kepada kami ujian, jadikan kami orang yang sabar untuk menerimanya. Rabbana istajib wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.